Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Saya percaya saudara saat ini sedang berkumpul tengah-tengah keluarga saudara di ruang tamu atau di ruang mana di rumah saudara. Dan saudara sudah menikmati barusan pujian penyembahan, saudara memberikan pujian kepada Tuhan. Saudara membangkitkan iman saudara melalui pujian penyembahan sebagai ucapan syukur saudara. Dan saat ini saudara akan bersama-sama juga dengan saya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan tentang pengharapan saudara. Kenapa saya ingin menyampaikan demikian? Karena situasi saat ini bisa saja membuat kita kehilangan harapan. Karena kapan sih ini selesai? Kita nggak ngerti saudara. Belum ada tanda-tanda atau informasi yang memberikan satu gambaran bahwa bulan 6, bulan 7, bulan 8 ini akan berakhir. Tidak ada. Kita harus berharap bersama-sama menghadapi apa yang sedang terjadi ini. Dunia semua terus berpikir tentang bagaimana caranya menghadapi ini, bagaimana caranya menyelesaikan ini. Jadi saudara, kalau saya menyampaikan ini dengan segala ketidakpastian yang sedang terjadi ini, saya ingin menyampaikan supaya kita saudara dan saya tetap memiliki pengharapan. Saya akan bacakan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah saudara, dikatakan ini oleh firman Tuhan saudara, ketika kita saudara dan saya mengalami kelahiran baru saudara, dari saudara dan saya dibawa kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Jadi hidup kita saudara dan saya saat ini memiliki kehidupan yang penuh pengharapan. Amin. Nah Yohanes 16 ayat 33 mengatakan begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, tetapi jadilah berani, percaya diri, tidak gentar, tetap dipenuhi dengan sukacita. Dikatakan tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah saudara, jadi Tuhan Yesus menasihati para rasul waktu itu saudara, bahwa dia ketika Yesus nanti terangkat ke surga, setelah Yesus terangkat ke surga, murid-murid itu akan mengalami penganiayaan karena percaya kepada dia. Nah Tuhan Yesus mewanti-wanti, Tuhan menasihati supaya dikatakan murid-murid itu memiliki damai sejahtera. Ya, di pasal yang lain di Yohanes itu dikatakan bahwa Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak sama diberikan oleh dunia. Jadi damai sejahtera itu damai sejahtera yang walaupun ada goncangan apapun, saudara, damai sejahtera yang di dalam Kristus tetap mereka itu akan memiliki ketenangan. Nah saudara, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kalau ngomongin kuatkanlah hatimu, kita saudara tidak gentar, tetap harus berani, harus tetap penuh dengan sukacita. Kenapa demikian? Karena kata Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Nah saudara, jadi di dalam menanggapi saudara apa yang sedang terjadi ini, anggapnya sebagai suatu pertandingan. Atau memang ini adalah pertandingan, bagian pertandingan yang sedang kita jalani, perlombaan yang sedang kita jalani. Kata Paulus dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara dan saya di dalam bertandingan itu sikapnya harus baik, harus tetap saudara memiliki pengharapan. Kalau saudara tidak memiliki pengharapan, saudara tidak bisa bertanding, bahkan mungkin tidak bisa menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Nah saudara, jadi saya ingin menyampaikan ini saudara, supaya saudara dan saya tetap memiliki pengharapan. Ingat saudara, selama saudara dan saya memiliki Kristus, kita tetap memiliki pengharapan. Karena iman yang kita miliki itu saudara, iman yang mengalahkan dunia. Amin saudara. Jadi saya sangat yakin sekali dengan apapun yang sedang terjadi ya, di dalam kehidupan saya. Ketika saya percaya kepada Kristus Yesus, begitu banyak perubahan di dalam kehidupan saya, khususnya di dalam menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan saya. Saya begitu yakin dengan kekuatan yang ada di dalam saya, di dalam Kristus maksudnya.
Ketika Kristus tinggal di dalam saya memiliki kekuatan. Bukan kekuatan untuk mengangkat sesuatu, saudara, tapi saya dimampukan senantiasa menghadapi apapun oleh Kristus Yesus. Jadi begitu saya percaya kepada Tuhan, saudara, iman yang saya miliki itu, saya melihat bahwa setiap masalah terjadi atau datang kepada saya itu bukan menjadi mudah, tapi saudara, segala sesuatu kelihatan itu menjadi, yang mustahil itu menjadi mungkin. Ada satu kekuatan yang dahsyat yang menolong saya, sehingga saya begitu penuh pengharapan. Saya bisa tetap tenang menghadapi segala masalah apapun. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita, saudara, dan saya di dalam kondisi ini tetap miliki pengharapan. Amin. Dunia boleh mengatakan mana mungkin. Hal-hal negatif sering mungkin kita dengar dari orang-orang dunia. Atau mungkin kita berpikir pun sempat demikian. Ini nggak mungkin. Ini mungkin akan, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini mungkin 50 tahun lagi katanya akan selesai. Saudara, teori boleh mengatakan demikian. Boleh mengatakan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi semua ini, saudara, harapan kita di dalam Kristus, saudara. Bahwa Kristus bisa menanggulangi semua itu. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Ingat, saudara, Alkitab mengatakan bahwa masa depan kita itu tetap ada. Harapan kita tidak pernah hilang. Amin. Tadi 1 Petrus 1 dikatakan ayat yang ketiga, dikatakan ketika saudara dan saya percaya dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus oleh kuasa kebangkitannya, kita dibawa kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Goncangan apapun tidak pernah mengurangi pengharapan kita. Tidak pernah mengurangi. Gelas boleh digoncangkan bersih air itu akan berkurang menjadi setengah, tapi pengharapan itu digoncang apapun sudah tidak akan pernah berkurang, tetap penuh. Karena hidup kita hidup yang penuh harapan. Jadi kita jangan pernah menyerah. Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Jangan mau kita tinggal di dalam tekanan ini. Kita harus keluar dari tekanan. Boleh dunia menekan, keadaan menekan, tapi kita nggak boleh, jangan sampai depresi. Jangan mau tertekan. Jangan kita hidup di dalam kekecewaan. Saudara, si jahat datang dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara, gue berbicara tentang kelimpahan, berbicara tentang hidup yang penuh pengharapan. Oh, luar biasa. Dan itu suatu kepastian, bukan hanya sekedar kata-kata. Yesus telah datang dan kita telah sambut dia. Dia akan membawa kita, saudara dan saya, kepada hidup yang penuh pengharapan. Tapi iblis datang. Di dalam kondisi ini, si jahat akan datang membisikkan kepada kita, saudara dan saya, dia bisa pakai segala sesuatu untuk membuat kita putus asa. Masalah di sekitar kita terjadi. Maaf, saatnya sedang terbatas, membuat segala sesuatu terbatas dalam kehidupan kita. Boleh saja itu terjadi, boleh saja itu mengurung kita, boleh saja itu menekan kita. Tapi kita, saudara dan jangan mau hidup tinggal di situ. Saudara dan saya harus memaksakan diri saudara keluar dari kondisi ini. Percaya kepada janjinya. Saudara, saya ingatkan sekali lagi kepada kita, saudara dan saya, miliki tetap pengharapan. Miliki pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus. Ingat, benih yang sudah ada di dalam saudara dan saya, benih hidup yang penuh pengharapan. Benih yang ada di dalam saudara dan saya dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iman ketika percaya kepada Tuhan itu benih tinggal di dalam kita. Hidup kita penuh dengan kelimpahan, tidak pernah berkurang. Itu sesungguhnya. Saudara, kalau saudara hidup tertekan, saudara mengalami kekecewaan, saudara mungkin mengalami ketakutan, kekhawatiran, saudara koreksi keyakinan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah dalam masalah keyakinan saudara. Saudara, yang pertama tadi, saudara, miliki tetap pengharapan. Pengharapan kita ada dalam Kristus. Tuhan membawa kita, saudara dan saya, kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Tuhan membawa kita kepada suatu hidup yang berkelimpahan. Aku datang
Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hidup kita sudah hidup beda, hidup yang baru. Dan hidupnya bukan hidup yang biasa-biasa, hidup yang penuh kelimpahan, hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah kurang. Ingat, damai sejahtera itu ada di dalam kita. Itu yang akan memampukan kita untuk kita tetap bisa bersukacita, untuk kita tetap berani, untuk kita tetap yakin penuh, saudara, di dalam menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, kenapa sih kok kita jadi tidak memiliki pengharapan? Kenapa sih kok kita jadi khawatir? Kenapa sih kok kita jadi galau di dalam kondisi ini, di dalam ketidakpastian ini, saudara? Yang pertama, di dalam menghadapi ketidakpastian kita, saudara dan saya harus tetap memiliki pengharapan. Jadi kita, saudara, tetap memiliki pengharapan di tengah dunia yang sedang dalam keadaan tidak pasti. Harapan kita tetap ada, harapan kita tetap ada. Nah, mengapa demikian? Mengapa sih kok kita tidak memiliki pengharapan? Kenapa sih kok kita khawatir? Kenapa sih kok kita ketakutan? Kenapa sih kok kita jadi kebingungan? Karena fokus kita salah. Jadi kita harus ubah fokus kita. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita terus, mata kita, perhatian kita terus kepada masalah itu. Masalah itu akan menjadi besar, sehingga kita nggak bisa melihat lagi ke kiri ke kanan. Ke kiri kita melihat masalah, ke kanan kita melihat masalah, ke atas kita melihat masalah, ke bawah kita melihat masalah. Kenapa? Karena fokus kita kepada masalah, bukan kepada Kristus yang mengatasi masalah itu. Jadi, saudara, kalau kita sampai kita mengalami kok kita sampai tidak memiliki pengharapan, saya mau katakan, saudara, karena kita fokusnya salah. Fokus kita salah. Jadi kita harus ubah fokus kita. Saya akan bacakan di Ibrani 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ayat yang pertama dikatakan karena kita punya banyak saksi. Jadi sudah ada yang pernah berjalan menghadapi masalah-masalah ini, saudara. Sudah ada hamba-hamba Tuhan di masa lampau yang sudah menghadapi dan mereka semua menang. Ada banyak saksi, saudara. Nah, jadi ayat ini mengatakan, saudara, jadi ayo tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada beban-beban di dalam kehidupan kita, ada dosa-dosa, itu tanggalkan dan berlomba. Ayo masuk kepada perlombaan yang diwajibkan. Nah, tadi saya katakan yang pertama, saudara, di awal, bahwa ini saat ini kita tetap ada dalam perlombaan. Nah, perlombaan anggap saja, saudara, kalau saudara sedang lari maraton, sedang atau triathlon ya, jadi ada jalan darat, ada laut, ada mana lagi gitu, saudara. Jadi mungkin pada saat lari pertama jalannya lurus-lurus saja, terus mulai ada jalan yang nanjak, yang gak enak. Tapi juga, saudara, ada jalan-jalan yang mungkin harus melewati hutan-hutan, jalan-jalan setapak yang mungkin juga harus dilalui, bukan hanya jalan setapak saja, jalan yang memang belum ada bekasnya. Jadi kita harus temukan jalan baru. Jadi begitu berat perlombaan itu, tapi itu adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sama seperti kita saat ini, beragam permasalahan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di dunia begitu beragam. Ada masalah politik, kayaknya sudah mau perang. Ada masalah lain, kayaknya sudah mau perang, kayaknya sudah berakhir di dunia ini. Tiba-tiba sekarang nampak diduga-duga ada masalah yang membuat kita terbatas daya gerak kita. Ruang gerak kita dibatasi, harus dibatasi. Nah, ini adalah bagian dari perlombaan kita. Kita harus berlomba dengan baik. Dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi matanya sudah tertuju
tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Nah, tertuju kepada Yesus, Yesus juga pernah mengalami penderitaan. Dia pernah memenangkan perlombaan, saudara, untuk menebus kita, saudara dan saya. Penderitaan yang begitu luar biasa. Jadi kita sedang ada dalam perlombaan jarak jauh. Saya tidak menubuatkan apa yang terjadi kemudian setelah ini. Tapi kalau melihat ayat Alkitab dikatakan bahwa hari demi hari keadaan dunia itu semakin jahat. Hari demi hari keadaan dunia itu semakin buruk. Nah saudara, kalau saudara keadaan dunia itu semakin buruk, kalau dunia itu semakin jahat, berarti kita saudara dan saya tetap harus menghadapi semua itu. Ya. Jadi yang kedua yang saya sampaikan, yuk fokusnya diubahkan bukan kepada masalahnya, fokus kepada Yesus Kristus. Saudara, kita harus tetap arahkan mata kita kepada Yesus. Start lagi, ayo bangkit, fokus kepada Dia. Kalau saudara fokusnya salah bukan kepada Yesus Kristus, cara berpikir, cara bertindak saudara akan salah. Dan kalau cara berpikir, cara bertindak salah, apa yang terjadi? Masalah akan semakin besar. Masalah bukan hanya satu, bisa saja jadi dua, bisa saja jadi tiga, bisa jadi nambah, saudara. Di dalam kondisi ini yang sudah begitu berat, karena fokus saudara salah, saudara. Masalah bukan hanya masalah COVID saja. Ada masalah lain, ada masalah lain, ada masalah, semua itu karena fokus kita salah. Jadi fokus kepada Yesus Kristus. Pertama memiliki pengharapan, kedua fokus kepada Yesus Kristus. Amin. Supaya jangan timbul masalah yang baru. Jangan berpikir, aduh kok hidup kok kayak begini, sial sekali, kok hidup kok tidak adil, kok hidup kok begini, dari dulu kok begini-begini saja. Sudah memang saya menderita, tiba-tiba datang lagi hal yang demikian. Tiba-tiba terbatas lagi. Tiba-tiba semua menjadi terbatas. Saudara, jangan berpikir seperti demikian. Saya ingin mengajak kita semua, kita melihat tentang kebaikan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk fokus kepada Allah, fokus kepada Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang baik. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan, atau orang Israel ketika dia mendapat mengalami berkat Tuhan, dia selalu mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berpikir tentang kebaikan Tuhan. Mari kita berpikir melihat tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kalau kita mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang penuh dengan harapan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita fokus kepada fokus yang salah, kita dialihkan kepada fokus kepada Allah, saudara, maka hidup kita akan penuh harapan. Kenapa saudara dan saya tidak memiliki pengharapan? Kemungkinan karena saudara salah fokus. Ubah fokus saudara. Kalau saudara fokus kepada Tuhan, harapan saudara akan penuh. Keyakinan saudara akan semakin besar. Iman saudara semakin besar. Ketika iman besar, saudara, Alkitab mengatakan iman itulah yang mengalahkan dunia. Iman yang fokus kepada Kristus, iman yang akan mengalahkan dunia. Amin. Mana yang Anda pilih? Mana yang saudara pilih? Saudara akan tetap fokus kepada masalah, saudara akan tetap membuka WA saudara dan saudara tertarik dengan berita-berita yang penuh dengan ketidakpastian, atau saudara melihat janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari alihkan perhatian saudara kepada Kristus, kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hebat. Amin. Allah bisa melakukan berbagai hal. Allah kita adalah Allah yang di masa lalu, Allah yang masa sekarang, Allah yang masa depan. Di depan kita tidak mengerti, tapi Allah tahu. Dan tahunya apa, saudara? Dengan iman kita percaya bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat kita di depan. Di dalam kondisi ini, saudara, Allah tetap menyediakan hal yang terbaik. Dia telah berjalan di depan kita.
Kalau dia mengatakan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, karena dia sudah berjalan di depan kita. Kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi saudara, tetap memiliki pengharapan. Ubah fokus saudara. Kenapa demikian saudara? Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Ini ayat yang sudah sangat populer. Semoga kiranya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan itu mengerti apa yang akan terjadi buat saudara dan saya. Kenapa? Karena rancangan yang ada di dalam Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera yang senantiasa akan membangun pengharapan hidup yang penuh pengharapan. Amin. Jadi kalau kita saudara dan saya memiliki Kristus, itu adalah dasar yang kuat untuk kita tetap hidup di dalam hidup yang penuh pengharapan. Saudara, andalkan Tuhan senantiasa. Amin. Taruh harapan saudara di dalam Tuhan. Yeremia 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau saudara fokusnya ke arah Yesus Kristus, saudara sedang mulai membangun kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Saudara juga sedang menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara menaruh harapan kepada Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-8 dikatakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ubah fokus saudara dari kepada masalah beralih kepada Yesus Kristus. Pada saat saudara mengubah fokus saudara kepada Tuhan, saudara sedang belajar untuk mengandalkan Tuhan, saudara sedang menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan air, akar-akarnya akan terus masuk ke dalam, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Dunia boleh bergoncang, saudara dan saya mungkin ada sedikit mengalami goncangan, tapi tetap penuh pengharapan. Amin. Bahkan daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Dalam situasi ini yang sedang serba terbatas ini, saudara tidak perlu khawatir. Tidak berhenti menghasilkan buah, tetap berbuah. Minggu lalu saya mengatakan, mengingatkan, terus beberapa minggu ini saya mengingatkan, baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan berbuah. Amin saudara. Ingat saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, saya ingin mengulang lagi juga di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, karena saya ini sangat menarik sekali. Roma 4 ayat 20, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, sama seperti Abraham mengatakan begini di Roma 4 ayat 20. Tapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah, imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkatnya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Sekali lagi, ini ayat yang terakhir, Roma 4 ayat 20, terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah, imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkatnya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Mari ubah fokus saudara. Dua hal saya sampaikan. Miliki tetap harapan di tengah goncangan ini, di tengah dunia yang sedang tidak pasti ini. Miliki harapan di tengah goncangan ini. Yang kedua, ubah fokus saudara. Fokus kepada Kristus Yesus. Amin. Maka saudara hidup akan tetap berbuah di tengah goncangan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Terbatas hamba-Mu menyampaikan, tapi Engkau tidak terbatas untuk menerjemahkan firman Tuhan yang hamba-Mu bacakan, yang hamba-Mu sampaikan ke tengah-tengah jemaat. Hamba percaya hanya Engkau yang bisa menerjemahkan firman-Mu itu Tuhan.
Sehingga firman Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupan umat. Kami semua akan tetap hidup berkemenangan. Kami tetap menang. Kami tetap berdiri tegak. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami akhiri ibadah online ini. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat yang tidak terbatas dari Allah yang besar, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.